Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat hebat masa surba, bertemu lagi dengan pembelajaran di mata pelajaran seni budaya, khususnya bidang seni rupa kelas 8 bersama saya Ibu Murtisari. Sebelum Ibu Sari memberikan tujuan materi kita, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu bersama-sama untuk membuka pembelajaran di pagi hari ini. Semoga anak-anak diberi kemudahan dalam mengikuti pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Baik anak-anakku semua, kita mulai ya pembelajaran hari ini. Tujuan materi yang Ibu Sari sampaikan hari ini memahami konsep, alat, bahan, dan teknik menggambar ilustrasi. Nah, kita sekarang materinya baru, yaitu tentang menggambar ilustrasi. Nah, selanjutnya, dan tak lupa Bu Sari selalu memberikan tentang hubungan ayat suci Al-Quran dengan materi kita kali ini, ini tersirat dalam surat Al-A'raf yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi ini sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut atau tidak akan diterima, dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, ini terkandung dalam surat Al-A'raf, yaitu ayat 56. Nah, maksudnya apa di dalam kandungan surat ini? Ini bumi, ini sebagai tempat tinggal kita dan tempat hidup manusia dan makhluk Allah lainnya. Nah, sudah dijadikan oleh Allah dengan penuh rahmatnya. Gunung-gunung, lembah-lembah, sungai-sungai, lautan, daratan, dan lain-lain semua itu diciptakan oleh Allah untuk diolah dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh manusia, dan bukan sebaliknya dirusak dan dibinasakan. Nah, dari kandungan surat Al-A'raf ayat 56 inilah kita hubungkan dengan materi kita menggambar ilustrasi ini yang bertujuan untuk mengindahkan, mengisi, dan memanfaatkan sebaiknya apa-apa yang sudah Allah karuniakan untuk digunakan sebaik-baiknya di lingkungan sekitar kita. Karena kita kehidupan ini tidak lepas dengan yang namanya gambar ilustrasi loh anak-anak. Ya, nanti kita pelajari lebih lanjut ya. Baik, kita awali dengan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian menggambar ilustrasi. Anak-anak di rumah ada nggak contohnya gambar ilustrasi? Pasti ada. Nah, contoh apa? Ayo. Contohnya, kalian pasti di rumah mempunyai bermacam-macam buku bacaan. Entah itu buku cerita, buku cerpen, novel, majalah, koran, dan bahkan buku pelajaran kalian atau buku paket pelajaran kalian. Semuanya pasti ada gambar ilustrasinya.
Pasti itu. Nah, ini salah satu contoh karya gambar ilustrasi yang erat dalam kehidupan di rumah tempat tinggal kita. Nah, selain itu adakah yang lain, Bu Sari? Banyak sekali, yaitu di lingkungan luar rumah atau di lingkungan luar tempat tinggal kita. Nah, contohnya kalau kita berjalan di jalan raya, maka ada yang namanya poster-poster atau baliho-baliho yang digunakan untuk promosi atau mengiklankan tujuan maksud tertentu. Nah, inilah pasti nanti membutuhkan yang namanya gambar ilustrasi ya. Ada gambarnya, ada tulisannya. Nah, gambar itulah yang disebut dengan gambar ilustrasi. Itu contoh yang kedua. Nah, oke. Sekarang kita simpulkan. Jadi gambar ilustrasi ini adalah gambar yang erat digunakan untuk memperjelas ide cerita atau narasi. Contohnya setiap kita membaca buku, majalah, novel, cerita, atau sejenisnya. Nah, ini pasti sering menemukan gambar yang menyertainya. Nah, yang kedua, fungsi gambar ilustrasi ini yakni memperjelas maksud dan memperjelas makna cerita melalui bahasa gambar atau yang dikenal dengan bahasa visual. Nah, yang ketiga kita simpulkan bahwa gambar ilustrasi yang baik adalah ilustrasi yang dapat merangsang dan membantu pembaca untuk berimajinasi tentang isi ceritanya. Nah, jadi untuk memudahkan pembaca untuk memaknai maksud tujuan cerita yang dibaca. Paham ya? Jika kita sedang belajar, maka pasti ada gambar yang memudahkan tentang isi penjelasan atau tujuan materi. Nah, seperti itu. Atau di koran, misalnya ada kejadian, pasti ada gambar supaya mempermudah khalayak untuk memahami isi beritanya dan lain-lainnya. Mari kita lanjutkan dengan pembahasan selanjutnya. Nah, materi yang kedua, kita sekarang memahami objek apa saja yang terdapat dalam menggambar ilustrasi. Ya, jadi menggambar ilustrasi ini objeknya banyak sekali sesuai kebutuhan. Jadi seperti contoh, objek gambar manusia, objek gambar hewan, dan objek gambar tumbuh-tumbuhan. Nah, biasanya manusia atau gambar manusia ini memiliki proporsi yang berbeda-beda, sehingga saat menggambar kita perlu memperhatikan karakter dan memahami anatominya agar terlihat lebih wajar dan terkesan nyata dan tidak kaku ya. Nah, kenapa kita di bab 1 kemarin diajarkan tentang menggambar model? Nah, ini karena berhubungan dengan bab berikutnya yaitu gambar ilustrasi. Karena dibutuhkan kelihayan menggambar, ya ini objek manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Nah, yang kedua, tokoh hewan juga memiliki proporsi anatomi yang berbeda sama kayak menggambar manusia. Jenis dan bentuk binatang dapat dikelompokkan menjadi binatang darat, udara, dan air. Dan proporsi dan anatominya harus jelas. Nah, yang ketiga, kalau menggambar tumbuhan, ini
dalam menggambar ilustrasi harus dibuat dengan cara disederhanakan atau digambar detailnya. Nah, seperti itu ya anak-anak. Jadi menggambar ilustrasi dibuat dalam bentuk cerita bergambar, atau contohnya selain cerita bergambar atau cerpen, nah ini ada lagi contohnya, ya ini karikatur. Nah, yang ketiga gambar kartun, keempat gambar komik, dan ilustrasi karya sastra, yaitu berupa puisi atau sajak. Nah, oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Baik, materi yang ketiga yakni tentang jenis-jenis gambar ilustrasi. Nah, kalau tadi objek ya, kalau sekarang ke jenis. Nah, contoh yang pertama tadi Bu Sari sudah singgung. Karya pertama di sini adalah jenis kartun. Nah, kita pahami ayo jenis kartun. Bentuk kartun ini dapat berupa tokoh manusia maupun hewan, berisi cerita-cerita humor dan bersifat menghibur. Nah, yang kedua, di Indonesia memiliki beberapa tokoh kartun seperti Petro, Garing, Karya, Tatang, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, penampilan gambar kartun dapat dilihat dalam bentuk hitam putih ataupun berwarna. Contohnya seperti yang ada di bawah itu ya. Mari kita lanjutkan ke jenis gambar ilustrasi berikutnya. Jenis yang kedua ini karikatur. Sering kita dengarkan ya. Jadi gambar karikatur ini lebih menonjolkan tentang karakter yang dilebih-lebihkan, ya, atau lucu, unik, dan terkadang mengandung kritikan atau sindiran. Inilah yang dimaksud dengan karikatur. Dan objek gambar karikatur dapat diambil dari tokoh manusia maupun hewan. Contohnya seperti yang ada di bawah ini ya. Nah, jenis berikutnya. Jenis yang ketiga yaitu jenis gambar ilustrasi komik. Nah, komik ini ciri khasnya terdiri dari rangkaian gambar yang saling melengkapi dan pasti memiliki cerita. Ada alur ceritanya. Nah, yang kedua ini ciri khas komik dapat berupa buku. Apakah cuma buku? Tidak. Jadi ada komik yang hanya berupa lembaran atau disebut juga dengan komik strip. Nah, komik pendek singkat. Nah, seperti itu ya. Jenis yang keempat, di sini ada karya sastra. Ya, jadi ada ya Bu Sari ya, gambar ilustrasi karya sastra ada. Seperti contoh anak-anakku di rumah yang suka novel ya. Nah, ini ciri khasnya karya sastra ini berupa cerita pendek, puisi, dan sajak. Nah, ini pasti akan lebih menarik apabila disertai dengan gambar ilustrasi, baik di sampulnya ya, seperti itu, atau di dalam cerita halaman ceritanya. Nah, selain itu orang akan berminat untuk membaca ceritanya. Selain tujuannya untuk memperjelas, tapi juga untuk meningkatkan daya tarik peminat untuk membaca ceritanya. Nah, fungsi gambar ilustrasi di sini bertujuan memberikan penguatan dan mempertegas isi atau maksud narasi pada materinya. Contohnya seperti yang ada di gambar di bawahnya itu ya.
Oke, kita lanjut lagi yang karya terakhir. Karya terakhir di sini termasuk jenis gambar ilustrasi vignette. Nah, jarang ya kita mendengar istilah vignette. Vignette ini adalah gambar ilustrasi berbentuk dekoratif. Nah, dekoratif ini maksudnya gambar-gambar yang disusun atau dikomposisi dengan bentuk-bentuk tidak nyata. Biasanya gambar dekoratif ini berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas narasi. Oke. Alhamdulillah sekarang kita mencapai ke materi keempat, ya ini tentang teknik menggambar ilustrasi. Nah, teknik menggambar ilustrasi ini berdasarkan cara membuatnya dan alatnya ini terbagi menjadi dua. Jadi gambar ilustrasi selain dengan berwarna dan juga bisa hitam putih, pembuatan gambar ilustrasi ini juga dilakukan dengan teknik yang pertama, teknik manual atau pakai tangan, ya. Kemudian yang kedua, teknik digital atau menggunakan editan komputer. Nah, kemudian nanti di print hasilnya atau dicetak. Nah, itulah yang dimaksud dalam materi yang keempat, teknik menggambar ilustrasi. Nah, kalau menggambar ilustrasi yang manual ini biasanya berkaitan dengan pewarnaannya. Ini terbagi menjadi dua teknik juga. Ya, ini teknik basah dan teknik kering. Kalau teknik basah ini maksudnya diartikan alatnya atau bahannya ini berkaitan dengan yang berbahan dasar air atau contohnya cat. Kemudian kalau yang teknik kering ini contohnya alatnya atau bahannya yaitu kayak pensil warna, krayon, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Berikut ini contoh dari teknik gambar ilustrasi yang manual. Nah, bisa kalian amati, silakan kalian amati mulai dari yang atas. Nah, ini manual ya, kelihatan. Kalau manual ini pasti kesan arsirannya terlihat, beda dengan teknik digital ya, dia lebih halus. Nah, itulah ciri khas dari teknik menggambar ilustrasi dengan manual. Ya, kemudian ada gambar bangunan dengan drawing pen. Nah, ini pakai drawing pen saja sudah sangat bagus seperti itu. Kemudian ada komik di bawahnya, ini menggunakan cat. Nah, sangat bagus sekali juga. Kemudian ada ini menggambar ilustrasi hitam putih ya. Ini dia menggunakan drawing pen. Nah, kemudian yang samping kanan ini juga ada menggambar ilustrasi komik ya. Nah, pada tahap menggambar ilustrasi komik, membuat cerita dan menggunakan spidol. Nah, inilah anak-anak ya yang dimaksud dengan teknik menggambar ilustrasi manual. Nah, sekarang kita bertemu dengan teknik menggambar ilustrasi digital. Karena sekarang kita sesuai dengan perkembangan zaman di era teknologi, maka kita bertemu dengan teknik digital, yaitu menggunakan komputer. Nah, komputer bisa juga pakai laptop ya. Hasilnya nanti di print, pewarnaannya juga pakai di media komputer juga semuanya, apalagi yang touchscreen. Nah, ini menggunakan tangan kita dalam mewarnanya, jadi tidak pakai mouse lagi. Nah, seperti itu canggihnya ya. Makanya itu anak-anak, disinilah fungsinya seni budaya untuk memperkenalkan gambar ilustrasi kepada anak-anak semua. Dan tujuannya apa, fungsinya apa, dan tekniknya bagaimana. Ya, ternyata gambar ilustrasi ini sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, materi yang kelima ya ini tentang proses atau langkah-langkah
menggambar ilustrasi. Nah, yang pertama yang pasti yaitu menentukan tema ya berdasarkan cerita dan narasinya. Kemudian yang kedua menentukan jenis gambar ilustrasinya, mau jenis gambar yang apa, mau bentuknya komik atau mau bentuknya yang kartun atau karikatur dan lain-lain. Yang ketiga ini menentukan irama, komposisi, proporsi, keseimbangan dan kesatuan pada objek gambar. Ini tujuannya sering dilengahkan oleh anak-anak, kurang diperhatikan oleh anak-anak. Padahal ini juga sangat penting untuk memberikan kesan daya tarik atau keindahan saat dilihat. Jadi kalau komposisinya baik, keseimbangannya baik, kesatuannya baik, ada proporsionalnya, maka gambar juga tampak terlihat indah. Menggambar sketsa, nah ya ini wajib menggambar sketsa secara global yang disesuaikan dengan cerita atau narasinya. Pasti ya, jadi menggambar sketsa dulu, jangan didetailkan, nanti salah ya. Kecuali kalau yang sudah ahli. Nah, sketsa ini tujuannya selain untuk tahapan awal agar tidak terjadi banyak kesalahan, namun sketsa ini juga menuangkan ide-ide yang mau dijadikan gambar ilustrasi. Jadi sketsa itu ibaratnya rancangan awal menggambar. Jadi kalau nanti hasil sketsanya A, ya nanti gambarnya jadi A. Jangan hasil sketsanya A, gambarnya jadi B ya. Nah itu nantinya kurang maksimal. Yang terakhir ya ini memberikan arsiran atau warna pada objek gambar sesuai karakter ceritanya. Jangan lupa tahapan kelima inilah yang juga menentukan kualitas gambar ilustrasi. Oke? Nah, baik anak-anak. Nah, ini kita sekarang ke poin ke-6. Ya, ini tentang tugas. Jadi hari ini Bu Sari memberikan anak-anak tugas. Tugas ini sangat mudah sekali ya. Ini yang tentang Bu Sari bahas hari ini. Ya, ini ada 5 pertanyaan yang perlu kalian jawab dengan jujur. Jangan lupa dalam mengerjakan tugas jangan singkat ya. Tolong kalau menjawab yang lengkap dan tepat. Dan ingat jangan menyalin jawaban temannya. Kalian juga harus jujur dalam mengerjakannya. Soal yang pertama Bu Sari jelaskan. Jadi yang pertama jelaskan apa yang dimaksud dengan gambar ilustrasi. Jadi di sini kalian wajib tahu dan bisa memberikan kesimpulan tentang gambar ilustrasi itu seperti apa. Nah, yang kedua, sebutkan macam objek gambar ilustrasi. Objeknya itu tadi sudah Bu Sari jelaskan di awal. Kalian sebutkan dengan lengkap ya. Yang ketiga, sebutkan jenis gambar ilustrasi. Yang keempat, jelaskan perbedaan teknik manual dan teknik digital. Jadi apa perbedaan yang sudah Bu Sari jelaskan tadi? Kalian tuliskan ya. Nah, teknik manual seperti ini, kalau teknik digital seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, soal yang terakhir di sini tuliskan 5 macam proses menggambar ilustrasi. Nah, jadi langkah-langkahnya tadi sudah Bu Sari jelaskan kan semuanya? Nah, itulah yang ingin Bu Sari sampaikan hari ini. Tolong kalian kerjakan semuanya sesuai dengan waktu yang sudah Ibu berikan di Google Classroom. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, akhirnya kita sekarang sudah selesai dalam mempelajari mata pelajaran seni budaya kali ini, ya ini dengan materi kita, ya ini materi awal menggambar ilustrasi. Semoga apa yang sudah Ibu Sari jelaskan, semoga nanti anak-anak bisa memahami dan termotivasi. Oke anak-anak, mari kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan surat Wal Asri dan bacaan kafaratul majlis ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian pembelajaran seni budaya kali ini. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Bye bye sobat hebat masa surba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.